Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Farhan Fadila dari mahasiswa Teknik Informatika. Pada kali ini saya akan memberikan informasi mengenai database dengan ruang lingkup join, group by, having, order by, fungsi biasa, fungsi group, dan operator-operatornya, dan lain-lain. Nah, di sini saya sudah meringkas lah materi-materi ini agar mudah dipahami. Jika kalian semua eh, ingin melihat ringkasannya, boleh di komentar atau di deskripsi bawah saya akan kasih link. Yang pertama itu ada join. Join ini seperti konsepnya kita ingin menampilkan di antara dua tabel. Kita ingin menampilkan salah satu kolomnya. Misalnya di tabel pertama ada kolom ini, di tabel kedua ada kolom ini. Jika menggunakan select biasa nggak bisa. Dia harus ada keterkaitannya antara tabel dan tabel lainnya. Makanya dibuatlah seperti join ini. Sebenarnya join ada 4, sebenarnya ada 5, ada beberapa, tapi yang lebih umum yang digunakan yaitu inner join, left join, right join, dan full join. Nah, yang pertama kita lihat ada inner join. Ini akan mengambil sebuah nilai yang memiliki keterkaitan antara tabel lainnya. Misalnya ini di tabel satu lagi, di tabel ini, di tabel 1, dia memiliki value di tabel 2, maka ditampilkan antara dua tabel itu. Atau di dalam matematika himpunan itu irisan antara dua himpunan gitu. Nah, inilah bentuk inner join-nya. Yang kedua ada left join. Left join akan mengambil di bagian tabel yang left atau tabel asalnya, walaupun dia tidak memiliki value di tabel yang kedua atau tabel kanannya. Kalau di himpunan ya seperti ini, dia hanya mengambil di himpunan sebelah kirinya saja dengan relasi juga, akan tetapi himpunan sini yang tidak di tidak dilihatnya lah, tidak ditampilkan. Sebaliknya juga di right join juga menampilkan seperti left join, tapi ini berkebalikan lah antara left join dan right join. Yang terakhir itu full join. Full join ini dia mengembalikan semua baris dari kedua tabel, walaupun tidak memiliki keterkaitannya antara satu tabel dan tabel 2 atau tabel kedua dan tabel ke-1. Jadi semuanya yang berisi nilai 0 atau nilai yang tidak memiliki value ditampilkan pada full join. Nah, kita masuk ke contohnya. Pada kali ini saya menggunakan database HR skema table design atau HR ini human resource. Sebenarnya ada otomatis di sistemnya SQL Plus. Tapi kali ini saya menggunakannya di file gitu. Nah, ini udah saya coba tentang count, kita isi dulu. Coba dari pertama kita clearkan ke SQL Plus, masukkan passwordnya yang telah dibuat. Nah, jika kalian bingung lah nih kayak mana kok bisa ini bang, kok bisa ini, kalian bisa lihat di video yang pertama yang mengenai create table dan create user dan turunan-turunannya. Nah, ini kita sudah masuk di database dengan user atau skema HR2. Kasusnya kita gini, kita ingin menampilkan first name pada tabel employees dan juga department name pada tabel department. Bagaimana menampilkannya? Maka kita menggunakan konsep join. Maka kita select dulu, finalisasikan nama tabel depannya saja biar mempermudah lah. Terus kita first name, terus kita ingin menampilkan di departemen atau di
D, departemen name, lalu from, employees, oke. Terus kita inner join kan. Nah, di sini kita pakai dulu yang metode inner join. Inner join pada table departemen, normalisasi dengan di on di departemen ada namanya departemen ID. Ini berkaitan, ada kaitannya dengan employees. Coba kita tengok di skemanya. Nah, departemen ID ini dia foreign key pada employees, yaitu departemen ID juga di employees. Maka inner join-nya kita menggunakan ini, hubungan ini. Misalnya on di departemen underscore ID di departemen stable. Terus di employees ada juga departemen ID. Karena di employee ada atribut yang namanya foreign key yang namanya departemen ID. Nah, di sini kita lihat nih, Steven adalah departemennya adalah executive, Lex, kutip juga, Jennifer, administration. Ini kan kita menggunakan konsep inner join. Maka di antara tabel ini harus berrelasi dengan tabel ini, harus ada value-nya. Coba kita menggunakan konsep yaitu tadi yang kedua ada leave join. Coba. Nah, leave join ini hanya menampilkan data-data yang hanya di tabel sebelah kiri atau tabel asalnya atau employees. Nah, jika kita lihat di sini ada nih namanya Kimberly, jadi ada kaitannya atau tidak ada value-nya di department name. Kita null. Kalau leave join, coba right join. Right join. Nah, di right join ini hanya menampilkan di department name yang tidak memiliki value pun juga ditampilkan. Ini contohnya nih. Contracting tidak memiliki value pada first name. Tidak ada lah karyawannya. Di departemen ini nggak ada karyawan yang bernama first name. Yang tidak mempunyai karyawan lah. Atau nol lah pada first name. Kalau kita coba konsep full tadi, full join, semuanya tampilkan. Nah, semua tampilkan tadi 21 row yang diselect. Misalnya Kimberly juga ditampilkan atau contracting juga ditampilkan. Nah, itulah konsep dari inner join. Jika bertanya bisa nggak 3 tabel atau 4 tabel? Tentunya bisa. Di sini kan ada nih, ada tabel employees, tabel departments, lalu location. Nah, kasusnya gini, kita ingin menampilkan first name dengan department name dengan locationnya city. Kita ingin menampilkan di table locationnya itu atribut city. Maka tinggal tambahin aja tadi. Voice kita nampilkan di location yang karena L kita city from voice kita jangan pakai full, pakai join aja. Join. Terus tabel selanjutnya kita join juga, itu tabel location pakai S. Di location ada namanya location ID. Jadi yang berelasi dengan di departemen juga location ID. Kita tampilkan. Nah, ini kita sudah
dapat nih. Misal namanya Kevin, city-nya yaitu South San Francisco, apartemennya adalah Sinping, Siping. Lalu ada Alexander, South Light, Alexander ini first name-nya, South Light ini yang namanya city-nya, lalu apartemennya IT. Oke, itu jika tiga tabel, maka hanya menambahkan inner join ke tabel selanjutnya. Intinya itu aja. Nah, selanjutnya kita masuk pada konsep yang kedua, group by. Group by ini kita tengok pengertiannya dari cerita tadi. Group by pengertiannya adalah digunakan untuk mengelompokkan baris berdasarkan nilai-nilai tertentu dalam satu atau beberapa kolom. Ketika di grup by, Anda memilih satu atau lebih kolom sebagai kriteria pengelompokan. Baris-baris dengan nilai yang sama dalam kelompok ini akan menjadi satu kelompok. Misalnya gini, di suatu lapangan sekolah nih ada berbagai macam kelas yang saling mencar lah, saling ngacak. Terus gurunya ini mensuruh siswanya untuk berkumpul. Maka siswa-siswa tadi itu berkumpul menurut kelasnya masing-masing. Kalau kelas A, B, C. Jadi grup ini mengelompokkan entitas yang value-nya sama gitu. Misal siswa 1 kelas C, siswa 2 kelas C, dan sebagainya. Group by. Ini contohnya nih, kita coba. Select. Coba kasus lagi nih. Kita menghitung jumlah karyawan pada satu job ID. Coba jadi kita di sini telah menggunakan fungsi biasa, fungsi grup. Count yaitu first name, kita ambil first name aja atau employee ID juga boleh. Lagi terus kita misalkan dengan karyawan aja. Terus select count terus kita masukkan job ID-nya juga. Form employees. Baru kita masuk grup. Kita grupkan lah tadi. Kita kelompokkan berdasarkan job ID. Nah ini. Apa yang salah? Grup by-nya tinggal. Nah, misal pada karyawan di job ID hanya memiliki satu karyawan, juga begitu di ini satu juga. Nah, ini secara ringkas grup by ini hanya mengelompokkan saja satu entitas yang memiliki value yang sama itu. Lalu masuk ke having. Nah, having ini selalu diikuti dengan group by. Kita coba tengok pengertiannya having. Having digunakan untuk pernyataan SQL bersama dengan group by kan, untuk memberikan kondisi atau filter. Ini konsep having ini sama dengan konsep where, tapi dia selalu diikuti group by. Pada hasil dari fungsi agregat seperti atau fungsi grup nih, seperti count, sum, rata-rata yang diterapkan pada kelompok data. Dengan kata lain, having digunakan untuk menyaring hasil kelompok berdasarkan kriteria tertentu. Ini contohnya nih. Contohnya bisa juga langsung kita contohin. Nah, di sini kan kita ada dapat nih job ID jumlah karyawan per job ID. Di sini kita telah dapat misalnya di account
ada 1 karyawan, di SC Cloud ada 4 karyawan. Nah, kalau kita pakai Having, gitu nggak salah. Nah, Havingnya sama dengan where, tapi dari jumlah count itu, jumlah dari fungsi fungsi grup tadi. Karena having count employee ID coba kita tampilkan job ID yang jumlah karyawannya besar satu. Nah, yang tampilkannya 2, 3, 3, 4. Jadi yang satu tadi ini dihilangkan. Dia filter saja. Jadi itu konsep dari having. Sebenarnya ini bisa dipadukan dengan inner join kalau jika kalian mau. Tergantung kasus-kasus yang kalian temui. Oke, coba kita pakai inner join. Di inner join kita nggak apa ya, mengelompokkan departemen nama aja. Misalnya di phase 9, di employees ada phase 9, ada employee ID aja. Employee di terus ini ada departemen lain. Oh salah, kita menjumlahkan lah. Per departemen itu berapa orang karyawannya. With form invoice, terus kita inner joinkan di departemen. Di departemen ada namanya departemen ID. Departemen ID yang berrelasi dengan employees juga di foreign-nya departemen ID. Departemen ID. Kita grupaikan per departemen. Departemen lalu having count tadi sama dengan employee ID. Employee ID besar dari 1 misalnya. Ada yang salah di on department. Oh salah, ini kan. Coba kita grupkan dulu ya, baru masuk ke having. Nah, di karyawan administration ada 1 karyawan, di accounting ada 2 karyawan, IT 3, eksekutif 3, shipping 5. Nah, coba kita menampilkan dari having, nah ini udah filter having. Kita tampilkan account employee ID besar, coba kita tampilkan departemen yang jumlah karyawannya bisa daripada 3. Ada nggak misalnya? Oh salah. No, tidak pakai S. Nah, jumlah filternya kan gini, tampilkan jumlah departemen dengan jumlah karyawan besar daripada 3. Hanya shipping yang jumlah karyawannya 5. Nah, itu bentuk penerapan dari having. Sama dengan konsep where, tapi ini di dalam grup dibayar. Terus yang
of the buy. Order ini seperti konsep hanya mengurutkan saja atau sort di dalam Excel ada namanya sort filter itu mengurutkan atau A sampai Z atau satu dari 1 sampai 100. Cara ya pengertian dari catatan saya. Order by digunakan untuk mengurutkan hasil query berdasarkan nilai tertentu dalam satu atau lebih kolom. Dengan order by, Anda dapat mengurutkan data secara menaik atau default atau menurun atau DX yang berdasarkan nilai-nilai dalam kolom tertentu. Misalnya gini, di kita lihat skema di employee ID kan ini ngacak nih hurufnya nih, ada huruf nggak berurutan hurufnya. Kita coba select first name from salah kok from employee ID from employees. Nah kan ngacak nih, ada yang E, ada yang C, ada yang L, berurut lah secara abjad, tidak berurut. Lalu konsep order tadi itu untuk mengurutkan saja. Misalnya order by, kita mau mengurutkan first name dulu, ke default ya. Misalnya default ya dari A, B, C, D, E, G, K, L, M, N, P, R, S, T, W, W. Nah ini dia mengurutkan secara default. Itu kita mengurutkan secara menurun gitu dari Z dari X. Ya, mengurutkan dari atas dulu, dari bawah sampai ke A. Nah itu dari konsep dari algebra. Fungsi biasa, fungsi grup, kita masuk pada fungsi biasa. Pada fungsi biasa ini ada terbagi dari ada karakter, fungsi untuk karakter, fungsi untuk angka, untuk nol, dan lainnya. Ini kita tengok fungsi biasa seperti karakter ada lower, upper, concat, init, length, di angka ada round, mode, trunk, di nol ada infill, npl, null if, koalisi, dan coba daripada karakter ini penggunaannya gini aja. Misalnya first name ini kita ingin buatnya semuanya huruf besar, lalu kita buat sini first name, from, and employees. Di sini huruf besar ya. Kalau kita buatnya kecil, kan lower aja lagi. Jadi penggunaannya sederhana sih, sama juga dengan angka, penggunaan round diikuti dengan atribut yang atau kolom yang ingin di roundkan, mode juga hasil bagi, chunk juga sama dengan roll, agak berbeda sedikit. Jadi itu yang terakhir ada group tadi udah saya contohkan seperti count, sum, max, min, average atau rata-rata, dan ada variansi, ini std ini seperti mencari standar deviasi gitu. Kalau fungsi grup secara sederhana aja gini, grup kita ingin sum salary-nya semua kita tampilkan.
new from employees. Nah, semua dari salary itu dijumlahkan, maka dapatlah 17, 175, terus 175.500. Kalau kon ini menjumlahkan karyawannya, misalnya kita jumlahkan ya, berapa karyawannya itu, employee di kalau kita pakai count. Employee underscore ID. Nah, jumlah seluruh karyawan ada 20, totalnya 20. Itu untuk fungsi grup atau maximumnya juga ya itu sebenarnya. Tinggal penggunaannya aja sih, kalian berlatih bagaimana menggunakannya. Oke, terakhir kita coba mengkombinasikan lah antara dari inner, group by, having, dan order. Coba kita lihat dulu skema ya. Di sini kita nanti menentukan first name lah. First name, department name. Oh, first name yang ditampilin. Kita count first name berapa jumlah karyawan per departemen. Terus city juga bisa kita kelompokkan nih di group by kan. Nah, jadi ini aja biar gampang. Biar secara sederhana jelas. Select kita untuk max salary lah. Tadi kan udah saya coba max salary. Terus tentukan berapa gaji tertinggi per departemen. Ketik departemen, lalu from employees, lalu kita inner joinkan departemennya saja. Di dalamnya ada departemen ID. Terus di employees juga ada departemen ID sebagai ranking. Misalnya kita grupkan dulu. Kita grupkan di group by di departemen 9. Gaji tertinggi dia administration yaitu 4.400. Ada akuntan juga sini, ada IT. Gaji tertinggi aja, gaji terendahnya berapa? Ya hanya mengganti ini saja sebenarnya sih. Means join group by. Gaji terendahnya pada aplikasi ini sama nih gaji nih. Kalau yang terendahnya ada nih 8.300. Ini 17.000 yang terendah sedikit. Nah, itu untuk join. Bukan crop mengkombinasikan. Nanti kalau kita mengkombinasikan secara keseluruhan, saya bisa buat konsepnya begini. Lalu apartemen name. Oh, kalau salah. Juga kita count dulu nah. Count employee ID kasih karyawan. Form I joinkan departemen ID. Kita grupkan dulu, coba kita tengok betul nggak.
Oh, pakai ID atau teman. Kita filter. Ini menarik nih. Coba kita filter pakai having. Having kita menampilkan gini. Kita menampilkan kasusnya kita menampilkan departemen yang jumlah karyawannya lebih dari satu. Coba count di titik employee bulan edi besar jadi satu. Nah, ini tersaring nih. Nah, ini kan ngaca nih, jadi gajinya kan nggak dari urutan yang paling terkecil, kita bisa orderkan juga. Kita order by. Havingnya juga kita masuk aja. Order by-nya yang kita order by-kan yaitu dari gaji. Nah, dari terkecil. Terkecil dari 5.000, 5.000, 11.000. Apa juga kita orderkan dari bisa juga dari nama departemennya, dari departemennya juga kita bisa orderkan. Nah, dari A, E, I, M, S. Oke, sekian dari saya eh, tentang join, goodbye, having, auto buy, fungsi biasa dan fungsi grup, dan bagaimana implementasikannya di dalam Scriptlet atau database Scriptlet KLSE. Eh, jika saya terdapat kesalahan atau kurang paham, mohon maafkan. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.